Perkenalkan, nama saya Nurtika Rianti, NPM 202-207-826, nomor presensi 37, lokal 3B non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial tentang penggunaan aplikasi software. Untuk memenuhi tugas komputer, Bapak Jumaidi SAPM. Baiklah, untuk memulainya, apakah kalian tahu pengertian software? Pasti belum tahu kan? Software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software atau perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Software bias diartikan sebagai software komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Istilah software ini pada umumnya untuk menyatakan cara-cara yang menghasilkan hubungan yang lebih efisien antara manusia dan mesin komputer. Software dapat pula diartikan sebagai segala macam jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan peralatannya. Software merupakan perangkat lunak yang tidak dapat disentuh maupun dilihat wujud fisiknya. Sekalipun tidak berwujud fisik, keberadaan software sangat penting. Software dibuat untuk menjalankan hardware komputer agar dapat berjalan sesuai fungsi yang diinginkan. Fungsi software: 1. Mengidentifikasi program. 2. Menyiapkan aplikasi program agar tetap kerja seluruh peralatan terkontrol. 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Jenis atau macam-macam software. Software dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya: 1. Sistem operasi atau operating system. 2. Program aplikasi atau application program. 3. Program tambahan atau utility program. 4. Bahasa pemrograman atau programming language. A. Operating system. Software jenis ini memiliki fungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua komponen dan fungsi komputer. Sistem operasi harus ada di setiap komputer dan menjembatani interaksi antara komputer dan pengguna user. Beberapa contoh sistem operasi diantaranya adalah DOS, Windows, Unix, dan Linux. B. Utility program merupakan program yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja komputer, seperti antivirus atau Norton Family, NCAV, Norman, dan lain-lain. Pembagi partisi atau FDIC, Partition Magic, atau peringkas file, WinRAR, dan WinZip, dan lain-lain. C. Programming language. Software jenis ini memberikan instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program aplikasi komputer. Ada banyak sekali bahasa pemrograman dan beberapa yang terkenal adalah Java, PHP, dan Microsoft Visual Basic. D. Application program. Software yang ditujukan untuk keperluan dan kegunaan khusus dan tertentu, misalnya untuk akuntansi, presentasi, perpustakaan, dan lain-lain. Semua program aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word untuk membuat dokumen. Contoh-contoh software. Berikut adalah contoh-contoh software. 1. PDF Creator. PDF Creator adalah sebuah utilitas cepat terjangkau untuk memungkinkan Anda untuk membuat dokumen PDF dengan kualitas profesional. Hanya klik cetak menggunakan PDF printer pencipta dalam aplikasi Windows. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna untuk pertukaran dokumen elektronik mudah terlepas dari lingkungan di mana ia mulai diciptakan. 2. Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. 3. Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membentuk label surat, membuat tabel pada dokumen, dan lain-lain. 4. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah nama dari proprietary komersial program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. 5. AutoCAD.
Auto CAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. 6. MCAV Stinger. MCAV Stinger mendeteksi dan menghapus lazim palsu, siaga malware, dan ancaman diidentifikasi dalam daftar virus bagian dari aplikasi Stinger. 7. Adobe Reader. Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan setiap orang dari para profesional bisnis pengguna rumah untuk mudah dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file PDF menggunakan platform dan perangkat. 8. Windows Internet Explorer. Dulu dikenal Windows Internet Explorer, disingkat IE atau MSIE, adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disediakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak 1995. 9. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah peramban web lintas platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan relawan. 10. Microsoft Outlook. Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun hanya digunakan untuk mengirim surat mail, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. 11. Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas besar. 12. Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. 11. Macromedia Freehand. Macromedia Freehand adalah aplikasi komputer untuk grafik vektor 2 dimensi atau penggunaan lambang geometris seperti titik, garis, lengkungan, dan poligon untuk mempresentasikan gambar dikenal dengan pemodelan geometris. 11. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah grafik vektor atau gambar grafik komputer yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk geometri sederhana dengan persamaan-persamaan matematis. 15. AVG Antivirus. Keunikan AVG dari antivirus lain ialah men-scan tautan pranala saat menjelajah di dunia maya. Link scanner berfungsi dengan baik pada peramban Mozilla Firefox dan Internet Explorer. 16. XAMPP. Kepanjangan dari XAMPP yaitu Apache PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin. XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 17. SPSS dan FoxPro. SPSS dan FoxPro adalah sebuah aplikasi pemrograman untuk membuat sebuah program berbasis data. 18. WinRAR. Secara ringkas pengertian atau definisi WinRAR adalah aplikasi untuk mengkompres dan mengekstrak data, file atau folder. 19. CorelDRAW. CorelDRAW adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa. 20. Visio. Microsoft Office Visio adalah sebuah program diagram komersial untuk Microsoft Windows yang menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram. 21. SMADAP. SMADAP adalah antivirus untuk proteksi tambahan komputer Anda, proteksi total USB flash disk, dan pembersihan tuntas virus yang menyebar luas. 22. Neuro. Neuro merupakan software gratis yang bisa diunduh berguna untuk membakar atau mengcopy data yang ada pada komputer Anda ke dalam sebuah CD. 23. WinAMP. WinAMP adalah sebuah freeware gratis yang mempunyai fungsi dasar untuk memutar musik dan video. 24. Unix. Unix adalah sistem operasi yang paling awal ada untuk komputer. 25. DOS adalah sistem operasi yang merupakan cikal bakal dari Microsoft Windows
Ciri khasnya yaitu berupa teks putih dan latar belakang hitam. 26. Linux. Linux merupakan macam-macam sistem operasi open source, artinya bisa dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.